dari fraksi Golkar Dr. Aceh Haji Muhammad Jamil Zaitumori, sarjana hukum, magister besar publik, magister ilmu komunikasi. Jadi Pak Wali kita tambah Haji dan Muhammadnya biar jalan kita semakin lurus. Wali Kota Sibolga, Ketua DPRD, Bapak dan Ibu anggota DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Sasaran utama indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029 Kota Sibolga dan Provinsi Sumatera Utara. Kita ambil perbandingan. Ya, untuk hari ini saya buka slide sedikit karena ini RPJMD, perlu keseluruhan dan berdasarkan data-data. Naik. Pertumbuhan ekonomi. Ya, Bapak Ida ada kan? Yang lain supaya agak serius. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut dari 5,35% jadi 7,6%. Sementara Kota Sibolga ini 4,9% jadi 6,86%. Artinya pertumbuhan ekonomi kita masih rendah dari Sumatera Utara. Jadi perlu pengkajian ke depan pertumbuhannya ini di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaannya adalah kiat dan program apa yang dibuat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara 7,6%. Dibutuhkan program-program dari SKPD untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tadi. Kontribusi PDB produk domestik regional bruto Provinsi Sumut 5,21% menjadi 5,30%. Kota Sibolga 5,40 menjadi 6,40 5 tahun ke depan. Lebih tinggi dari Sumatera Utara. Berdasarkan data statistik bahwa produk regional bruto ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah makan minum. Ada sini apa? Statistik. Ada benar ya? Kalau salah diluruskan. Hasil dari di Bank Indonesia semalam. Ya. Maka minum keberhasilan tahun 2024 Wali Kota Sibolga ini tercipta. Maka minum ini mengalahkan sistem perdagangan. Apa itu? Ada KB di sini. KB. Dan ada juga. Badan dinas. KB ada. Nah, ngawang. Ya. Ternyata ekonomi Kota Sibolga itu usaha makan minum itu dipengaruhi oleh pergerakan event. KB tingkat Sumatera Utara di Kota Sibolga, betul ya? Ya. Artinya apa? Pak Wali Kota Sibolga diharapkan dengan SKPD lain agar membangun komunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara atau kementerian melaksanakan kegiatan-kegiatan provinsi dan pusat ini di Kota Sibolga. Ini bisa menghidupkan ekonomi Sibolga, mempengaruhi pertumbuhan perhotelan dan ada pajak dan distribusi di sana sehingga hidup ekonomi kita. Ini data yang berbicara. Oke. Kemudian perdagangan tumbuh UMKM ini sudah ada beberapa pertumbuhan. Jadi dalam dokumen ini sudah kami masukkan pertumbuhan ekonomi antara lain itu pasar belakang. Pasar belakang ini ada apa namanya itu? Casing namanya? Ya, mulai dari nasi tapi casing itu pembungkusnya itu apa itu? Kemasan. Pak Wali Kota Sibolga nanti dalam tahun ini Pak Wali Kota Sibolga sudah pandai, sudah bisa merubah casingnya, kemasannya tentang ikan asin oleh kita. Kalau boleh buat pengembangan perdagangan dan sebagainya sehingga casingnya itu banyak birunya mungkin, tambah kuning ada sedikit. Begitu ya. Artinya 2025 kemasannya sudah menarik. Kalau soal-soal desain kemasan itu Pak Supri luar biasa, kalah kita mainnya. Nah, jadi sudah ada perubahan. Nanti launching kan ya. Bagaimana kemasan ikan asin itu, nah, sehingga kerupuk itu desainnya begini. Itu launching kan. Itu perdagangan. Kemudian pariwisata ini menjadi pertumbuhan dalam PDB ini. Jadi apa itu? Kunjungan pariwisata ke Kota Sibolga itu semakin meningkat ya. Maka dibutuhkan fasilitas objek wisata semakin
ditingkatkan. Kemudian wisata bahari dikuatkan. Nah, diam-diam Pak Wali Kota Sibolga ini sebetulnya hotelnya sudah ada di mana namanya? Dengan tempat wisata kita, Pulau Kalimantung. Ada di mana? Artinya begitu dia keramaian. Tapi dia ke pemerintah yang masuk Pak Wali Kota Sibolga, Poncang dan sebagainya masukannya ditambah. Ini menambah besar. Kemudian perikanan Kota Sibolga. Perikanan Kota Sibolga mendukung pertumbuhan ekonomi kita, sehingga kita harapkan ke depan dinas perikanan Kota Sibolga ada? Tidak ada juga. Nah, mengingat ya. Perwakilan juga nggak ada ya? Saya nggak ada. Oke. Ini perikanan ini dibutuhkan kerjasama dengan Belawan, Nanggu Aceh Darussalam dengan kabupaten kotanya, kemudian Tanjung Balai, kemudian Padang. Jadi ternyata berdasarkan hasil investigasi dan pemberitaan bahwa ikan-ikan kita ini bukan hanya dari Sibolga, tapi masuk dari Padang, masuk dari Tanjung Balai, masuk dari Banda Aceh, sehingga kita pasarkan di sini. Oke? Setelah dipasarkan ini, inilah dibangun komunikasi oleh dinas perikanan, nanti dibangun komunikasi dengan kepala-kepala daerah, diundang di Kota Sibolga, kita lakukan MOU kerjasama, ada jaminan. Maka yang paling penting dari sektor perikanan ini kita butuhkan Bapak Angkat. Bapak Angkat ada jaminan ketika nelayan Aceh, pengusaha-pengusaha Aceh masuk kapalnya ke Kota Sibolga, ada penjamin. Maka kami rekomendasikan Bahtiar Rahmat Sibarani adalah orang pendukung utama dalam penanaman modal. Artinya apa? Pak Bahtiar Rahmat Sibarani, saya dengar prestasinya semakin membaik. Dia punya menjamin pembayaran ikan-ikan itu, dia jamin untuk bisa dijual di Sibolga dan disampaikan ke daerah lain. Jadi perlu kita koordinasi dengan Pak Bahtiar untuk bisa menghidupkan sektor perikanan ini. Kapal-kapal itu kita sandarkan di berbagai tangkahan sehingga ada jaminan untuk